seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Shalom, selamat pagi saudara dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam doa awal pekan GKJ Kemuliaan, Senin 21 Juni 2021. Sebelum kita mengawali aktivitas di hari ini dan juga dalam satu minggu ini, marilah kita bersama-sama dasari dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya ulangi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara dikasihi Tuhan, mereka dalam firman kita pada pagi hari ini adalah Kleopas dengan temannya yang waktu itu sedang melakukan perjalanan menuju Emmaus. Di sini mereka tidak dapat melihat mengenali Tuhan Yesus yang waktu itu bersama-sama dengan mereka. Kalau dikatakan mata mereka tidak bisa melihat, ada yang menghalangi. Nah, saya rasa ini juga yang sering kita rasakan, saudara dikasihi Tuhan, bahwa kita miliki iman. Tetapi terkadang iman kita itu terhalangi oleh berbagai hal. Kita percaya Tuhan beserta kita, kita tahu Tuhan itu setia. Tetapi mesti ada hal yang menghalangi kita. Entah itu permasalahan, entah itu cobaan. Itu yang menghalangi kita sehingga mata iman kita tidak bisa melihat dan merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan yang beserta kita, Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya kita bisa senantiasa merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang beserta kita? Mata iman kita bisa melihat Tuhan yang ada di samping kita. Yang pertama adalah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, belajarlah untuk sering mendengar. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan, Kleopas dengan temannya ini, mereka awalnya memang berkeluh kesah akan apa hari-hari yang berat mereka alami ketika Tuhan Yesus mati. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan bahwa mereka kemudian lebih banyak mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus selama perjalanan, walaupun mereka belum kenal pasti. Ini hal yang baik. Ini hal yang bisa kita pelajari bahwa dalam hidup ini mari kita lebih banyak mendengar. Kita merenungkan firman Tuhan saat teduh, kita mengikuti ibadah. Dan hal-hal ini yang sebenarnya ketika kita lebih banyak mendengarkan Tuhan daripada berkeluh kesah, kita bisa semakin mengenal, merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang menyapa kita melalui firman-Nya. Yang kedua adalah kita senantiasa untuk melakukan kebaikan, menyatakan kasih. Ketika sudah sampai ke Emmaus, dikisahkan bahwa Kleopas dengan temannya ini mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal di rumahnya karena hari sudah gelap. Walaupun mereka sedang merasakan duka cita, tetapi mereka tetap menyatakan keramah tamahan, mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal di rumah karena besok biasa mengajukan perjalanan. Nah, ini hal yang baik. Coba kalau mereka tidak menawari Tuhan Yesus untuk tinggal, Tuhan Yesus akan melanjutkan perjalanan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, mari dalam hidup ini kita senantiasa melakukan kebaikan. Gak cuman waktu kita senang, saat kita terberkati, tetapi ketika kita juga sedang bersusah hati, ketika kita sedang menghadapi masalah, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Karena disitulah mungkin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita melihat wajah Tuhan di saudara-saudara kita yang kita tolong, kita bantu. Yang ketiga adalah mari kita senantiasa peka akan tanda-tanda yang Tuhan nyatakan kepada kita. Diperhatikan kalau kita lihat bahwa ketika sudah di rumah, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama kedua murid ini.
Kemudian dia memecahkan roti, dan pada waktu itulah Kleopas dan temannya sadar, oh itu Tuhan Yesus. Melalui tanda, Tuhan Yesus memecahkan roti. Saudara dikasih Tuhan, saya rasa dalam hidup ini banyak sekali tanda-tanda yang Allah hadirkan dalam diri kita supaya kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan beserta kita, Tuhan memelihara kita. Pada saat ini saudara dikasih Tuhan, di luar sedang hujan. Saya rasa itu bisa menjadi sebuah tanda juga kalau kita melihat bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan memberikan kesejukan dalam hati kita, suasananya jadi teduh. Tanaman juga bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dihujani. Ya itulah tanda-tanda yang bisa kita lihat dalam hidup kita. Kalau kita nggak peka, ya kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan itu. Nah ini 3 hal saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana iman kita itu senantiasa bisa melihat akan karya Tuhan. 1, banyaklah mendengarkan firman Tuhan. Banyaklah saat teduh untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, senantiasalah berbuat baik. Gak cuman ketika kita sedang terberkati, tetapi ketika kita sedang susah, saat sedih pun kita melakukan kebaikan. Di situ bisa saja kita bisa melihat Tuhan melalui orang yang kita tolong. Dan yang ketiga adalah, coba kita perhatikan. Kadang Allah menyatakan tanda-tanda pemeliharaannya di sekitar kita. Bisa melalui keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita di gereja, persekutuan, maupun di masyarakat. Itu tanda-tanda kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Kalau kita peka, kita bisa mengucapkan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucapkan syukur atas segala kasih karunia yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih atas perlindungan yang Engkau nyatakan ketika kami istirahat, dan kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang gembira. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa setia mendampingi kami, memelihara kami. Engkau mengajak kami untuk lebih sering mendengar daripada berkeluh kesah. Tuhan meminta kami untuk senantiasa berbuat baik, karena dengan kami berbuat baik pada sesama kami pun bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kami bisa melihat wajah Tuhan, kehadiran Tuhan melalui sesama kami yang kami tolong. Dan kami pun diajak untuk senantiasa memiliki kepekaan, melihat di sekitar kami bahwa karya-karya Tuhan itu senantiasa dinyatakan, bahkan melalui hal-hal kecil yang seringkali kami tidak menyadarinya. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami, menyertai kami dan memampukan kami untuk dapat hidup mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa, baik senang maupun duka. Jikalau kami hendak mengawali aktivitas kami dalam 1 hari ini dan dalam 1 minggu ini, senantiasalah Tuhan menyertai kami. Berkati kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, studi kami, dan kami ajarkan untuk senantiasa mengucapkan syukur atas segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sesuai dikasih Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.